Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bella Audina, nomor induk mahasiswa T 2019-4097 akan menjelaskan materi tentang listrik sederhana, pengertian listrik statis dan listrik dinamis. Listrik merupakan salah satu kebutuhan penting yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia pada saat ini. Penemu listrik adalah Michael Faraday. Michael Faraday memiliki peran dan jasa yang sangat besar dalam bidang listrik dan juga magnet. Michael Faraday merupakan penemu pertama listrik sehingga dijuluki sebagai Bapak Listrik. Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris. Ayahnya merupakan seorang tukang besi yang menafkahi 10 orang anaknya, sehingga Michael Faraday tidak bisa untuk bersekolah. Pada usia 14 tahun, Michael Faraday menjilid buku kemudian menjualnya. Di waktu yang senggang, Michael Faraday membaca buku tentang IPA, yaitu tentang buku fisika, kimia. Pengertian listrik. Listrik adalah kondisi partikel tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan dan penorakan. Atau menurut pengertian lainnya, listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel listrik yang memungkinkan terjadi banyak fenomena fisika yang dikenal sebagai petir, medan listrik, arus listrik. Listrik digunakan dengan luas dalam aplikasi dalam kehidupan industri seperti elektronik dan tenaga listrik. Sedangkan energi listrik adalah energi yang utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu penerang, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik yang menghasilkan dalam bentuk energi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang listrik statis, di mana listrik statis adalah listrik untuk sementara pada suatu benda. Fenomena listrik statis sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita menyetrika kain wol, begitu selesai disetrika, maka kain wol tersebut akan menarik rambut-rambut di badan kita saat kain tersebut didekatkan dengan tubuh kita. Atau coba Anda lakukan dengan menggunakan balon. Gosokkan ke rambut Anda, kemudian tempelkan pada dinding balon, kemudian balon akan menempel pada dinding. Dalam skala yang besar, fenomena listrik statis sering kita lihat dengan timbulnya petir akibat dari loncatan muatan listrik statis. Gejala listrik statis terjadi pada penggaris mika, dan juga gejala listrik statis juga terjadi pada serpihan kertas yang menempel pada penggaris. Jika dua muatan benda yang bermuatan didekatkan, terjadi dua kemungkinan. Pertama, jika muatan senama positif dan positif, atau negatif dan negatif akan tolak menolak. Jika kedua benda tersebut tidak senama, yaitu positif dan negatif, maka akan tarik menarik. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Salah satu contoh listrik dinamis adalah pada baterai. Baterai mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif adalah ujung baterai yang ada tonjolan kecil. Sementara kutub negatif adalah ujung baterai kutub itu rata tetapi mengkilap. Jika kedua kutub dihubungkan dengan kabel, akan menghasilkan energi listrik. Aliran elektron ini disebut dengan arus listrik. Ketika arus listrik melewati lampu, arus listrik menyebabkan lampu dapat menyala. Ketika salah satu ujung kabel lepas, maka
kutub baterai menyebabkan lampu tidak dapat menyala atau mati. Arus listrik hanya dapat menyala pada rangkaian tertutup. Perbedaan listrik dinamis dan listrik statis. Ada beberapa hal yang membedakan listrik dinamis dan listrik statik sebagai berikut. Yang pertama, aliran atau perpindahan elektron secara kontinu atau terus terjadi pada listrik dinamis, sedangkan pada listrik statis tidak terjadi. Hal ini seperti terjadi pada listrik dinamis karena elektron yang ada pada konduktor penghantar arus listrik memang sangat mudah berpindah, sedangkan perpindahan elektron yang terjadi pada listrik statis disebabkan oleh geseran dapat terjadi pada beberapa kasus karena industri dan tidak mengalir secara kontinu. Yang kedua yaitu listrik dinamis dapat diukur dengan alat ukur yang telah ditentukan, sedangkan listrik statis susah sekali untuk diukur. Seperti misalnya sangat sulit untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, hambatan maupun daya listrik yang terdapat pada benda seperti penggaris plastik yang menarik kertas yang dipotong kecil-kecil. Yang ketiga, listrik dinamis hanya dapat terjadi pada penghantar konduktor saja, sedangkan fungsi dan isolatornya untuk mencegah penggunaan sengatan listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nazila Ulfa, nomor induk mahasiswa T 2019-4102. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang listrik sederhana dan jenis-jenisnya, yaitu D. Rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian yang tidak memiliki ujung pangkal. Contohnya, tertutup arus listrik hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub plus ke kutub min. Menurut perjanjian, arus listrik pada penghantar searah dengan gerak muatan plus dan berlawanan dengan gerak muatan min. Rangkaian terbuka adalah rangkaian alat-alat listrik demikian rupa sehingga terjadi aliran listrik dalam rangkaian yang disebut rangkaian terputus atau saklar terbuka. E. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. 1. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya disusun secara berurutan. Artinya, inputan suatu komponen atau beban yang berasal dari output komponen lainnya. Adapun sifat-sifat rangkaian seri listrik adalah sebagai berikut. 1. Besarnya kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. 2. Rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagian tegangan. Hal itu karena sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. Karakteristik rangkaian seri yaitu 1. Menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. 2. Semua komponen listrik disusun secara sejajar dan berderet sampai beraturan. 3. Kabel penghubung pada seluruh komponen gak mempunyai percabangan sepanjang rangkaian. 4. Cuma ada satu jalan yang bisa dilewati oleh arus listrik. 5. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. 6. Setiap komponen ada yang terpasang akan mendapat arus yang sama. 7. Beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang mempunyai nilai yang berbeda. 8. Mempunyai hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Adapun terdapat kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri, yaitu kelebihan rangkaian seri adalah 1. Jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. 2. Biaya pemasangan lebih murah. 3. Meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap melalui besar arus yang sama. Dan kekurangan pada rangkaian seri yaitu 1. Apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. 2. Lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang
Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda bergantung besarnya hambatan. Sifat rangkaian paralel yaitu masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama dan besarnya hambatan yang harus mengalir pada beban bergantung pada besar kecilnya hambatan. Hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri, akibatnya arus total yang mengalir akan semakin besar. Karakteristik rangkaian listrik paralel yaitu 1. Cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit. 2. Semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau berjejer. 3. Kabel penghubung pada sebuah rangkaian mempunyai percabangan. 4. Ada beberapa jalan yang bisa dilewati oleh arus. 5. Arus yang mengalir pada setiap cabang mempunyai bernilai besar yang berbeda. 6. Setiap komponen yang terpasang mendapat besar arus yang berbeda. 7. Semua komponen mendapat tegangan yang sama besarnya. 8. Hambatan totalnya lebih kecil dari hambatan pada tiap-tiap komponen penyusunnya. 9. Sama seperti rangkaian seri, rangkaian paralel juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Adapun kelebihan rangkaian paralel adalah sebagai berikut. 1. Seluruh lampu yang dirangkai paralel akan menyala sama terang. 2. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Dan kelemahan rangkaian paralel yaitu 1. Kabel yang dibutuhkan lebih banyak sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada instalisasi rangkaian seri. 2. Besarnya arus yang mengalir di setiap beban tidak sama bergantung besarnya hambatan pada beban tersebut. Selanjutnya, F. Pengertian arus listrik AC dan DC. 1. Arus listrik AC. Arus listrik AC adalah arus listrik yang nilainya berubah terhadap satuan waktu. Arus ini dapat pula disebut dengan arus bolak-balik. Listrik arus bolak-balik dihasilkan oleh sumber pembangkit tegangan listrik yang terdapat pada pusat-pusat pembangkitan tenaga listrik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus atau lebih lengkapnya sinusoida. Di Indonesia sendiri, listrik bolak-balik AC dipelihara dan berada di bawah naungan PLN. Indonesia menerapkan listrik bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan standar yang diterapkan di Indonesia untuk listrik bolak-balik satu fasa adalah 220 volt. Dan adapun arus listrik DC adalah arus listrik yang nilainya tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Arus ini dapat pula disebut dengan arus arah. Contohnya sumber listrik arus arah adalah baterai dan akumulator atau acu. Karena itu listrik DC banyak digunakan untuk alat elektronik, kontrol, otomotif, dan lain sebagainya. Perbedaan arus listrik AC dan DC yaitu 1. Arus listrik AC. Arus listrik AC bisa digunakan untuk mentransfer arus dengan kekuatan tertentu dalam jarak yang cukup panjang. Dan frekuensi arus sekitar 50 Hz. Besaran arus listrik AC bervariasi terhadap waktunya. Arus listrik didapatkan dan generator. Dan aliran arus listrik elektron bergantian maju dan mundur. Dan besaran arus listrik tetap terhadap waktunya. Dan arus listrik didapatkan dari baterai atau sel sehingga aliran arah elektronik bergerak satu arah yakni bergerak maju. Demikian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfiatul Leli Zakiyah, NIM T 2019-4078. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan sedikit tentang listrik sederhana dan macam-macamnya. Salah satu tokoh kelistrikan yaitu Michael Faraday, lahir di Inggris pada tanggal 22 September 1791. Ayahnya seorang tukang besi yang harus menafkahi 10 anak. Oleh karena itu, ayah Michael tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya, termasuk juga Michael. Pada usia 14, Michael sudah membantu keluarganya dengan bekerja di penjilitan buku serta menjualnya. Pada saat senggang, ia sempatkan untuk membaca buku, terutama buku tentang IPA, kimia, dan fisika. Pengertian listrik.
Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Atau menurut pengertian lainnya, yaitu listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel listrik, memungkinkan terjadinya banyak fenomena fisika yang dikenal seperti petir, medan listrik, dan arus listrik. Listrik digunakan dengan luas di dalam aplikasi-aplikasi industri seperti elektronik dan tenaga listrik. Sedangkan pada arus listrik bolak-balik, listrik juga bisa mengalir. Sedangkan energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere atau bersimbol A, dan tegangan listrik dengan satuan volt, yaitu V, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt atau yang bersimbol W untuk menggerakkan motor, lampu penerang, memanaskan, mendinginkan, ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu positif dan negatif. Setiap kali listrik mengalir melalui bahan yang mempunyai hambatan, maka akan dilepaskan panas. Semakin besar arus listrik, maka yang timbul akan berlipat. Sifat ini dipakai pada elemen setrika dan kompor listrik. Berikutnya yaitu listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Fenomena listrik statis ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita menyetrika kain wol. Begitu selesai menyetrika, maka kain wol tersebut akan menarik rambut-rambut kita. Perbedaan listrik dinamis dan statis. Ada beberapa hal yang membedakan listrik dinamis dan statis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aliran atau perpindahan elektron secara kontinu atau terus terjadi pada listrik dinamis, sedangkan pada listrik statis tidak terjadi. Yang kedua, listrik dinamis dapat diukur dengan alat ukur yang telah ditentukan. Sedangkan listrik statis susah sekali untuk diukur. Yang ketiga, listrik dinamis hanya terjadi pada penghantar konduktor saja, sedangkan fungsi dari isolatornya untuk mencegah penggunaan dari sengatan listrik. Perbedaan listrik dinamis dan statis. Ada beberapa hal yang membedakan listrik dinamis dan statis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aliran atau perpindahan elektron secara kontinu atau terus terjadi pada listrik dinamis, sedangkan pada listrik statis tidak terjadi. Yang kedua, listrik dinamis dapat diukur dengan alat ukur yang telah ditentukan, sedangkan listrik statis susah sekali untuk diukur. Yang ketiga, listrik dinamis hanya terjadi pada penghantar konduktor saja, sedangkan fungsi dari isolatornya untuk mencegah penggunaan dari sengatan listrik. Rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak memiliki ujung pangkal. Contoh, rangkaian tertutup arus listrik hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan rangkaian terbuka adalah rangkaian alat-alat listrik sedemikian rupa sehingga tidak terjadi aliran listrik dalam rangkaian tersebut. Juga rangkaian terputus atau saklar terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Nur Afifah, NIM T 2019-411. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konduktor, isolator, dan semikonduktor listrik. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari
Bahan yang berhubungan dengan arus listrik dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu konduktor. Konduktor adalah suatu bahan yang mudah menghantarkan muatan listrik. Dalam bahan-bahan yang tergolong konduktor, elektron-elektron pada setiap atom tidak diikat dengan kuat, sehingga elektron-elektron dapat bergerak bebas di dalam atom. Elektron-elektron bebas inilah yang menyebabkan bahan-bahan konduktor mudah menghantarkan atau mengalirkan muatan listrik, misalnya seperti perak, besi, emas, dan lain-lain. Bahan yang paling bagus untuk mengalirkan arus listrik yaitu seperti emas. Yang kedua yaitu isolator. Isolator adalah suatu bahan yang suka menghantar muatan listrik dalam bahan-bahan isolator. Elektron-elektron pada setiap atom diikat dengan kuat, sehingga pada keadaan normal elektron-elektron tidak bebas bergerak. Karena elektron-elektron tidak mudah berpindah, maka isolator suka mengalirkan arus listrik. Akan tetapi, jika isolator diberi tegangan besar, maka elektron dapat berpindah. Jadi, pada tegangan tinggi isolator dapat berfungsi sebagai konduktor. Contohnya seperti gelas, kaca, kayu, dan lain-lain. Yang ketiga, semikonduktor. Semikonduktor adalah suatu bahan yang pada kondisi tertentu akan bersifat sebagai isolator dan pada kondisi lain akan bersifat sebagai konduktor. Bahan-bahan semikonduktor akan bersifat isolator jika dalam temperatur yang rendah dan akan bersifat konduktor jika dalam temperatur tinggi. Dalam temperatur rendah, seluruh lintasan elektron terisi penuh oleh elektron, dan ketika dalam temperatur tinggi akan ada ikatan-ikatan yang pecah sehingga menyebabkan adanya elektron-elektron bebas. Kedua, saya akan menjelaskan tentang transformator dan macam-macam alat listrik. Transformator juga bisa disebut dengan trafo, yaitu alat listrik melalui gandengan magnet transit daya listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian lainnya dengan frekuensi yang sama. Tegangan dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan besar kecilnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat transit dan mengubah energi listrik ke rangkaian listrik lainnya melalui suatu gandengan magnet yang berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Macam-macam alat listrik transformator. Yang pertama, step up transformer. Transformator langkah up adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak beberapa menit lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. Transformator ini bisa ditemui pada pembangkitan tenaga listrik sebagai penaik tegangan yang dihasilkan generator menjadi tegangan tinggi yang digunakan dalam transmisi jarak jauh. Yang kedua, langkah turun. Transformator mundur memiliki lilitan sekunder lebih sedikit beberapa menit lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Transformator terjenis sayani sangat mudah ditemui, terutama dalam aptor AC atau DC. Yang ketiga, step down transformer. Yang ketiga yaitu step transformator. Transformator jenis ini hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik dengan sadapan tengah. Dalam transformator ini sebagai lilitan primer juga merupakan lilitan sekunder. Fase arus dalam lilitan sekunder selalu berlawanan dengan arus primer, sehingga untuk tarif daya yang sama lilitan sekunder bisa dibuat dengan kawat yang lebih tipis dibandingkan transformator biasa. Yang keempat yaitu transformator pusat keren atau juga disebut dengan CT. Ada dua jenis transformator yang dapat digunakan untuk menurunkan tegangan AC, dan salah satunya adalah trafo CT. Yang membedakan trafo CT dengan trafo biasa yaitu titik pusat keran yang bersifat sebagai tanah. Titik pusat keran adalah tengah lilitan sekunder pada trafo CT yang dalam keluar lilitan dan bersifat sebagai tanah. Jadi terdapat 10 lilitan kawat pada bagian sekunder. Maka di antara lilitan ke-5 dan ke-6 dalam pada sebuah kawat yang terhubung
yang terhubung keluar lilitan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang cara menghemat energi listrik dan pemanfaatannya dalam kegiatan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bekerja, sangatlah penting untuk memiliki kesadaran hemat energi. Cara menghemat energi listrik diantaranya: pertama, matikan lampu saat tidak dibutuhkan. Yang kedua, matikan elektron yang tidak dibutuhkan atau tidak digunakan. Yang terakhir yaitu hemat listrik. Dan manfaat energi listrik dalam kegiatan sehari-hari, yang pertama yaitu energi listrik sebagai penerangan. Yang kedua, manfaat energi listrik sebagai panas. Yang ketiga, energi listrik sebagai gerak. Yang keempat, energi listrik sebagai suara. Yang kelima, energi listrik sebagai pengubah data. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.